Shalom semua warga kerajaan. Mungkin Anda tanya, apa itu kingdom influence? Yang sebetulnya kingdom infiltration. Seperti saya sampaikan, bahayanya infiltrasi. Kalau infiltrasi berhasil, baru invasi bisa berhasil. Kita melihat dalam peristiwa 7 Oktober tahun yang lalu. Itu karena infiltrasi dulu. Baru serangan mendadak itu bisa menghasilkan hasil. Dan ini kegagalan dari Shin Bet dan juga Mossad. Karena mereka anggap, tidak kelihatan. Sebab mereka kerjanya di bawah tanah kan. Begitu banyak tunnel-tunnel yang tidak kelihatan di bawah tanah, tapi menuju kepada Israel. Dan dari situlah mereka keluar masuk. Dan akibatnya luar biasa. Hati-hati saudaraku, ini cuma gambarannya, jangan dibawa kepada politik. Dan kita melihat dalam kehidupan kita, hati-hati dengan siapa engkau bergaul. Hati-hati dengan siapa engkau percaya. Sebab dari apa yang saya sampaikan, Yesus sendiri berkata, hati-hati kepada ragi daripada Farisi dan juga daripada Saduki. Bahkan saya tambahkan bahaya daripada ragi Herodiani, ya, ragi Herodes. Herodes itu tidak punya legitimasi untuk jadi raja di Israel. Tapi dengan cara menjilat kepada Kaisar Romawi, maka dia dan keturunannya diberikan yaitu 4 daerah itu ya, tetrak ya, 4 daerah. Ada yang di daerah Galilea, ada yang Yudea, ada yang Samaria. Dan saya mau beritahu saudara, itulah dunia saudaraku. Jadi sekali lagi Yesus menegaskan apa itu ragi. Di dalam Matius 16 ayat yang selanjutnya dikatakan itu adalah doktrin daripada Farisi dan Saduki ya. Jadi bukan tentang grup atau kelompok, tetapi tentang pengajaran. Jadi saya tetap berkata, hati-hati apa yang infiltrate ke dalam hidup Anda. Karena seperti seorang wanita, ya itu yang harus kita lakukan. Kerajaan surga, masuknya pelan-pelan, memberikan pengaruh, memberikan teladan, orang melihat kita berbeda dengan yang lain. Kalau light itu adalah invasion. Tetapi kalau garam dan juga ragi itu diam-diam saudara ya, infiltrasi, memberikan influence. Saya percaya garam itu dan terang adalah kingdom culture. Tetapi sekali lagi menghadapi tahun yang baru ini harus dimasukkan dalam adonan. Saya kebetulan ibu saya dan tante saya itu jago membuat kue. Dan kadang-kadang karena kurang tenaga, saya juga bantu untuk membuat kue kalau malah hari Natal, kita jual hari raya dan sebagainya. Di situ saya melihat bahwa ragi yang kecil itu bisa mempengaruhi adonan yang besar. Dan ragi tidak pernah menjadi bagian daripada adonan. Ketika dibakar dengan api, ketika ada penderitaan, ketika ada tekanan, justru makin membesar. Karena itu diaduk itu jadikan satu. Banyak daripada kita salah. Raginya dimasukkan dalam botol yang namanya gereja. Tidak, harus masuk ke marketplace, harus memberikan pengaruh di dunia ya. Karena tidak ada pembatasan antara sekuler dan agama seperti yang biasa orang dengar. Itu pengajaran Farisi. Tetapi yang Saduki itu adalah liberalism. Dan sekarang ini anak-anak muda tertarik dengan yang begitu. Sekali lagi saya anti casual Christianity. Kita percaya militant Christianity. Saudaraku, jadilah ragi. Dan kita bukan jadi, kita adalah ragi yang dimasukkan dalam adonan sampai khamir seluruhnya. God bless you. Amin. Haleluya. Shalom warga kerajaan. Shalom. Shalom. Saya mau dengar lebih keras lagi orang-orang yang sudah berkemenangan di tahun 2023. Haleluya. Saya percaya bahwa setiap kita boleh melalui 1 tahun 365 hari. Semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Semua karena kebaikan Tuhan. Siapa yang mengalami itu betul-betul dalam hidup saudara boleh angkat tangan. Boleh saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Mari berikan tepuk tangan bagi Raja segala Raja. Berikan tepuk tangan dengan segenap hatimu. Haleluya. Haleluya. Saudara boleh duduk kembali. Mari satukan hati kita. Di minggu yang pertama di tahun ini, kita percaya seperti yang kita dengar bersama barusan, bahwa setiap kita adalah ragi ilahi.
kita membawa pengaruh kerajaan Allah dimanapun Tuhan tempatkan setiap kita. Amin. Haleluya. Mari kita mulai ibadah kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu yang sungguh luar biasa dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami ada hari ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu ya Bapa, semua karena kebesaran-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami pagi hari ini Tuhan bersatu hati mau berdoa buat bangsa dan negara kami, kota kami Tuhan, kota Jember Tuhan. Biarlah Engkau terus memberkati setiap para pemimpin yang ada Tuhan, biarlah setiap mereka Tuhan memimpin bangsa, negara kami, kota kami ini Tuhan dengan sesuai dengan apa yang Kau mau buat bangsa dan negara kami, kota kami Jember ini ya Bapa. Kami serahkan seluruh aspek yang ada Tuhan, tanah, air, udaranya terus Kau berkati Tuhan. Biarlah Tuhan dilingkupi oleh kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan, biarlah di tahun politik ini Tuhan terus Kau memberkati Tuhan. Biarlah Tuhan siapapun pemimpin yang sudah Kau tetapkan Tuhan, itu adalah yang terbaik yang daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga mau bersatu hati berdoa Tuhan buat setiap para pemimpin rohani kami Tuhan. Buat Bapak Timotius Arifin beserta istri Tuhan. Buat Bapak Ishak Sutanto Latis beserta istri Tuhan. Juga Bapak Beni Kristanto beserta istri Tuhan. Kami tahu Tuhan, hamba-hamba-Mu ini Tuhan sudah Kau tetapkan untuk memimpin kami Tuhan, untuk terus dipertunangkan kehadirat-Mu ya Bapa. Biarlah terus Kau pakai hamba-hamba-Mu ini Tuhan, terus Kau berkati ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah terus jemaat-Mu Tuhan berada di dalam lingkup-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan pagi hari ini Tuhan kami mau memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, kami mau meninggikan Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus, memberkati ibadah kami Tuhan dari awal sampai akhir Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Ini rasa syukur kami yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Apapun situasi kehidupan kami ke depan Tuhan, biarlah ucapan syukur senantiasa naik di hadapan-Mu. Tanda kami setuju dengan apa yang Tuhan buat dalam hidup kami. Sebab yang Kau buat pasti mendatangkan kebaikan buat setiap kami yang mengasihi Engkau. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Sungguh Kau setia dalam hidup kami, yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Besar kasih-Mu atas hidup kami Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih yang sudah kami terima Tuhan. Besar dan tak berkesudahan dalam hidup kami. Dengan apa ku membalas cinta, Oh Yesusku. Amin. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Kami bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku, ini nyanyian syukur umat-Mu Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Amin. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang selalu menopang kami. Allah sumber kuat kami Tuhan. Kami mau bersyukur ya Tuhan. Haleluya. Kami merenungkan kebaikan-Mu. Kami merenungkan kasih setia-Mu Tuhan. Kau selalu baik di hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Oh Yesusku, Engkau yang setia. Kami tak pernah ragukan kasih-Mu, cinta-Mu, kekuatan-Mu Tuhan. Kami yakin, kami percaya Engkau Allah yang tak pernah gagal, Allah yang selalu beserta kami, dan kami mau terus berjalan bersama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk selama-lamanya kasih setia-Mu ya Tuhan, untuk seterusnya kebaikan-Mu, kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih. Dalam segala perkara kami mau bersyukur kepada Tuhan. Dalam segala keadaan kami mau memuji-muji nama-Mu. Yesus, sungguh baik Engkau Tuhan. Sungguh baik Engkau Yesus. Sungguh baik Engkau ya Roh Kudus. Haleluya. Ku bersyukur, ku memuji nama-Mu. Ku bersyukur, ku memuji nama-Mu Tuhan. Oh, nyanyikan. Ku bersyukur, ku memuji nama-Mu dalam hidupku untuk selama-lamanya. Ku bersyukur, ku memuji Engkau. Haleluya.
setia dan hidupku Tuhan. yang setia. Amin. Yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Oh, selalu. Selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari cuma Tuhan puji Dia. Ku mau selalu bersyukur. Amin, amin Tuhan. Selalu bersyukur. Terima kasih buat Kau kesetiaan-Mu Tuhan. Tuhan yang setia. Yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Mau selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia selamanya. Yang setia. Tepuk tangan bagi Raja segala Raja. Haleluya. Yang disertai dan terus disertai. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Haleluya. Boleh sapa kanan kiri saudara, katakan bersyukurlah apapun yang terjadi. Haleluya. Bersyukurlah dalam segala perkara, sebab Dia selalu baik dalam hidup kita. Haleluya. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dan yang bernapas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Kami serukan padamu Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. yang bernapas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat, Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. bersyukurlah kepada Tuhan, Sebab Dia baik, sebab Dia Kau baik Tuhan. sebab Dia baik. Bahwasanya
sebab itu kami berserah kepada Tuhan. Kemurahan-Mu tidak pernah berhenti dalam setiap kehidupan kami. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Dapat ku bayangkan hidupku tanpa-Mu. Kau membuat hidupku menjadi berarti. Segenap hidupku berserah padamu. Ku ada saat ini, semua karena-Mu. Oleh karena kemurahan-Mu, ku hidup sampai saat ini. Oleh karena kemurahan-Mu, ku berdiri sampai hari ini. Sebab tangan Tuhan yang menolong sampai saat ini. Wow, oh, oh, wow, oh, oh, wow, oh, oh, wow, oh, oh, wow, oh, oh. Haleluya. Tak dapat ku bayangkan hidupku tanpa-Mu. Hanya Kau Yesus Membuat hidupku menjadi berarti Tuhan. Haleluya. hidupku Berserah padamu. kami ada saat ini Tuhan. Saat ini Semua karena-Mu. oleh karena Kemurahan-Mu, ku hidup sampai saat ini. Oleh karena kemurahan-Mu, ku berdiri sampai hari ini. Sebab tangan Tuhan yang menopangku. sampai Oleh karena kemurahan-Mu, ku hidup sampai saat ini. Oleh karena kemurahan-Mu, ku berdiri. hari ini Tangan-Mu yang kuat itu Tuhan, Tuhan yang menopangku sampai saat ini. Semua tangan yang orang-orang yang disertai Tuhan boleh angkat tangan kepada Tuhan. Tuhan, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kuat dan gagahku, bukan karena kebaikanku, tapi oleh karena kemurahan Tuhan. Yang setuju katakan haleluya. Oleh karena kemurahan-Mu, ku hidup sampai saat ini. Oleh karena kemurahan-Mu, ku berdiri. berdiri sampai hari ini. Amin. Sebab tangan Tuhan yang menopang Katakan lagi. sampai saat Oleh karena kemurahan-Mu, ku hidup sampai saat ini. oleh karena kemurahan-Mu, ku berdiri sampai Hari ini, sebab tangan Tuhan yang menopangku sampai. Oleh karena kemurahan-Mu, ku hidup sampai saat ini. Oleh karena kemurahan-Mu, ku berdiri sampai hari ini. Sebab tangan Tuhan yang menopangku sampai saat ini. Wow, oh, oh, wow,
Mari untuk beberapa saat renungkan akan setiap kebaikan Tuhan. Dari hari lepas ke sehari, dari minggu lepas minggu, sampai bulan lepas bulan, sampai kita masuk di tahun 2024. Renungkan akan kebaikan demi kebaikan Tuhan. Sekalipun kau mengalami banyak hal di tahun 2023, percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kita bisa berdiri tegak dengan kemurahan Tuhan. Terima kasih. Lanjutkan karyamu dalam hidup kami. Jangan pernah berhenti untuk Tuhan berkarya atas kami. Bentuk kami terus Tuhan, sampai kami serupa dan segambar dengan Engkau. Oleh sebab itu, di awal tahun ini, ketika firman-Mu datang buat setiap kami mau merespon untuk kami memegang setiap janji Tuhan dan memegang setiap apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Berbicara buat kami pagi hari ini, kami siapkan hati kami, hidup kami untuk benih firman-Mu, dan biarlah kami mempersiapkan tanah yang terbaik supaya benih firman Tuhan boleh bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom, tahun yang baru tuh yang semangat gitu loh saya. Shalom. Haleluya. Ya, belum terlambat ya, karena besok masih ada Natalan, lusa masih ada Natalan gitu saja. Kalau kami keluarga mengucapkan selamat Natal buat saudara semua dan selamat tahun baru. Kiranya anugerah Tuhan, kekuatan Tuhan ketika kita bisa melampaui tahun 2023, maka Allah yang dahsyat, Allah yang besar itu yang akan menyertai akan setiap kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Ya, memang kalau firman Tuhan berkata buat setiap kita bahwa tahun-tahun atau hari-hari ke depan bukanlah hari-hari yang baik, sebab firman Tuhan sendiri sudah mengatakan buat setiap kita. Tetapi percaya bahwa janji Tuhan adalah Dia yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bahwa di awal tahun ini, tahun 2024, tema dari tahun 2024 adalah, ini dihafal saudaraku ya. Nanti kalau ada kuis biasanya muncul ya. Tema tahun 2024, nah gitu ya. Tema tahun 2023, AU. Sudah 1 tahun saudaraku masih AU ya saudara, dihafal. Tema tahun 2024 ini adalah The Year of Kingdom Influence. Jadi kita menjadi sebuah pengaruh. Nah, kalau kita bicara tentang pengaruh, ini tadi Pak Arifin sudah bicara tentang sebuah pengajaran. Nah, pengajaran bukan berhenti kepada sebuah pengajaran menjadi sebuah pengetahuan, tapi pengaruh ini adalah ketika sebuah pengajaran itu menjadi gaya hidup dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Ketika kita menangkap kebenaran firman Tuhan dan ketika kita menghidupi firman Tuhan sampai kepada kehidupan kita, mempengaruhi hidup kita, pada akhirnya mempengaruhi gaya hidup kita, maka pengaruh itu yang kemudian pada akhirnya bisa berdampak pada sekitar kita. Nah, selama 3 bulan kita ke depan ini kita bicara tentang spiritual identity. Ya, identitas itu penting. Ya, jadi jangan pernah saudara malu ketika saudara menunjukkan ini pengaruh saudara, budaya saudara. Kemudian saudara dikatakan, sok rohani lu. Saudara jangan pernah takut, jangan pernah minder, jangan pernah malu karena itu identitas kita sebetulnya. Kenapa? Karena kita adalah makhluk spiritual. Amin. Nah, itulah sebabnya kita harus menunjukkan identitas kita. Nah, tentunya identitas kita bukan yang dibuat-buat, tapi sebuah identitas yang lahir dari gaya hidup kita. Nah, kemudian di Januari ini kita bicara tentang the chosen generation atau generasi yang terpilih. Saudaraku, saya percaya bahwa setiap kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, kalau kita bicara tentang generasi, maka image kita itu harus dilepaskan dari yang namanya, sekarang waktunya generasi yang melayani. Pikirnya generasi itu yang muda-muda, SMP, SMA, kuliah,
wah itu generasi, bukan saudara. Tapi generasi itu mencangkup semua usia sebetulnya ya. Mulai dari anak-anak, generasi apa? Generasi anak, generasi remaja, generasi muda. Bahkan yang senior pun itu adalah sebuah generasi buat kita. Amin. Jadi semua generasi dipilih dan dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Untuk menyatakan sesuatu yang besar di dalam setiap kehidupan kita. Nah, dan hari ini yang ingin saya sampaikan adalah call to shine. Artinya gini, panggilan untuk kita bersinar. Ya. Ini firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 9 katakan begini. Tetapi, mari kita baca bersama-sama saudaraku ya. Sebab saya lihat sudah mulai ada yang angop-angop ini ya, bahaya ini. Kan ya baru personel yang 2 ya. Oke, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi ya. Iya, saudaraku dikasih Tuhan, firman Tuhan katakan tetapi kita bicara tentang kita adalah bangsa yang terpilih. Jadi setiap kita adalah bangsa yang terpilih untuk menerima sebuah panggilan ilahi menjadi apa? Yang pertama menjadi imamat yang raja, imam-imam kerajaan. Bangsa yang kudus artinya kehidupan yang dipisahkan. Jadi kudus kita tidak bicara tentang sesuatu begini. Aku harus hidup kudus, benar itu benar. Tetapi kudus di sini artinya begini, kita mengambil sebuah keputusan, kita mengambil sebuah komitmen dalam hidup kita. Hidup ini dikhususkan untuk Tuhan. Jadi kalau saudara nanti baca dalam kebenaran firman Tuhan, barang-barang yang dikuduskan untuk Tuhan artinya barang-barang yang dipisahkan hanya dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, waktu kita bicara di sini bahwa imamat yang rajani bangsa yang kudus, maka adalah saudara dan saya harus mengambil sebuah keputusan memisahkan diri kita, mengkhususkan hidup kita untuk dipakai bagi hormat kemuliaan nama Tuhan dan umat kepunyaan Allah sendiri. Ya, jadi saudara dan saya adalah bangsa yang terpilih untuk dijadikan Tuhan imam-imam kerajaan, memisahkan diri kita dan kemudian kita adalah milik Allah sendiri. Ini tujuannya saudaraku yang supaya kita semua memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Artinya begini, bahwa setiap saudara dan saya yang sudah dipanggil keluar dari kegelapan dan dipindahkan kepada terang Tuhan, seharusnya kita punya pengalaman-pengalaman hebat bersama dengan Tuhan, saudaraku. Amin. Sebab itu yang akan kita beritakan dalam kehidupan kita. Waktu kita dipisahkan dari gelap, ya, dikeluarkan dari gelap dan dipindah kepada terangnya yang ajaib ini, kita berjalan berpengalaman dengan Tuhan dan itu menjadi kesaksian dalam hidup kita. Nah, pengalaman besar bukan bicara begini. Sakit disembuhkan, ya itu pengalaman besar. Lumpuh berjalan, ya itu pengalaman besar. Tapi pengalaman hidup kita berjalan bersama dengan Tuhan, itu adalah sebuah pengalaman yang besar dalam kehidupan kita. Dan itu tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Kehebatan seseorang tidak bisa dibandingkan dengan kehebatan walah cuma begitu aja. Perkara tidak punya duit berapa? 50.000. Saudaraku, bukan itu persoalannya. Tetapi pengalaman kita bersama dengan Tuhan itu yang menjadi sebuah kesaksian hebat dalam kehidupan kita. Dan saya percaya begini, setiap orang percaya ketika mengerti kebenaran ini tidak akan pernah kekurangan untuk apa yang akan disaksikan. Amin. Tidak akan pernah, saudaraku. Kenapa? Karena perjalanan dengan Tuhan setiap hari itu adalah perjalanan yang hebat buat saya. Perjalanan yang luar biasa. Kenapa? Karena yang menyertai kita adalah Allah yang hebat. Amin. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Jadi, waktu kita berkata Tuhan kita dahsyat dan luar biasa, yes, 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 gitu saja. Itu bukan slogan, tapi itu menjadi pengalaman hidup kita, menjalani hidup kita setiap hari bersama dengan Tuhan. Amin. Jadi, setiap orang yang menyadari kita dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, kita punya sebuah pengalaman hebat berjalan bersama dengan Tuhan. Dan itu artinya
kita tidak pernah kekurangan untuk apa yang akan kita saksikan. Berjalan dengan Tuhan. Jadi kalau komsel komunitas kerajaan seminggu sekali, itu seharusnya saudaraku pengalaman kita diceritakan. Kalau tidak di stop 1 orang 5 menit gitu, waduh, diijeni. Do you know diijeni? Terjemahnya di sini. Ya, di DWL itu cerita banyak hal saudaraku. Nah, jadi ini pengalaman hidup kita. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, kita dipanggil untuk bersinar. Dalam Matius pasal yang kelima 14-16 berkata begini. Ketika kita ini sudah dipanggil keluar, maka panggilan kita ini, kita adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Artinya terang itu tidak bisa disembunyikan. Ya, terang itu tidak bisa disembunyikan ya. Apalagi kalau terangnya kuat itu disembunyikan gini. Itu apa itu nyala-nyala di dalam baju ya gitu ya. Handphonenya nyala kan. Nah, senternya nyala kan gitu. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki Dian dan sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah, firman Tuhan katakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kata perbuatan baik ini bukan orang yang suka memberi. Wah bagi-bagi, aku punya uang bagi-bagi, wih orang itu baik. Kata di sini dipakai adalah ergon. Ergon itu artinya begini. Meliputi yang pertama bisnis, pekerjaan apa yang saudara kerjakan. Itu harus mengandung pekerjaan yang baik. Ergon di situ. Kemudian mengandung apa lagi arti kata ergon? Usaha. Apa yang saudara lakukan, usaha apa yang dilakukan. Terus kemudian produk. Jadi kalau saudara sebagai pengusaha menghasilkan produk, produk ini harus ergon. Artinya gini, harus baik. Gitu ya. Tidak abal-abal maksudnya ya. Ergon. Kemudian apapun yang dicapai dengan tangan seperti seni, industri, cara berpikir, tindakan, nah gagasan itu ergon. Jadi demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat bisnismu yang baik, melihat pekerjaan tanganmu yang baik, melihat tokomu yang baik, melihat tingkah lakumu yang baik, melihat gagasan-gagasanmu yang baik, itu ergon. Makanya waktu kita dipanggil di dalam setiap 7 pilar yang ada di gereja ini, maka kita harus bersinar di sana. Karena itu adalah panggilan kita. Yohanes 8 ayat 12 katakan gini, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak itu katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi ergon tadi dihasilkan dari siapa? Yesus yang berdiam di dalam diri kita. Makanya di dalam Matius 5, 14, 16 katakan gini. Demikianlah terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat ergon kita dan memuliakan Bapa kita yang di surga. Karena ini adalah sumber yang kita punya. Ya, karena inilah yang ada di dalam kehidupan kita. Sumbernya berasal dari sana, dari dalam. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, perbuatan kita bukan berasal dari luar yang mempengaruhi kita, bukan. Sebab apa yang dari luar, misalnya begini, karena tuntutan-tuntutan, oh kamu kalau bekerja harus begini. Tuntutan-tuntutan itu, saudaraku dikasih Tuhan, tidak akan membuat kita mempengaruhi banyak orang. Tapi ketika itu lahir dari kehidupan kita, dari dalam keluar, maka itu akan menjadi pengaruh dalam setiap kehidupan kita. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kita menerima panggilan untuk bersinar? Ya kan? 1 Petrus 2 ayat 1-8 katakan begini. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat
Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk bangunan semua rumah rohani, suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ya kan, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Jadi yang pertama saudaraku, untuk kita bersinar, buang penghalang. Katakan buang penghalang. Di dalam perjanjian lama, di dalam bait Allah, maksudnya tabernakel gitu ya, kemah suci, itu dibagi tiga fase. Yang pertama adalah halaman, dan yang masuk ketika dia masuk ke kemah itu ada tempat ruang kudus, ruang suci dan ruang maha suci. Nah di ruang suci itu ada perbendaharaan di sana. Ada tempat roti, kemudian ada kaki dian, gitu saja. Nah kaki dian ini harus dirawat oleh para imam, dibersihkan. Ya, kalau zaman dulu itu tempatnya itu harus selalu bersih, ya. Ya, berbahagialah kita yang lahir 70-an masih ngalami lampu oblek gitu ya. Jadi kalau lampu mati itu selalu ada lampu oblek, strongking gitu ya. Do you know strongking? Itu yang dipakai. Itu stocking. Ya, strongking, petromak, lampu petromak gitu ya, bukan pertamak ya. Lampu petromak gitu ya. Wah, kita mengalami itu, lilin sangat jarang. Nah, saudaraku dikasih Tuhan itu dipelihara. Ya, jadi dibersihkan supaya terang itu tetap bisa bersinar. Nah, jadi saudaraku, buang penghalang-penghalang dalam setiap kehidupan kita. Nah, apa penghalang kita? 1 Petrus 2 yang pertama katakan, karena itu buanglah segala. Jadi tanpa ada kompromi, kita harus memahami bahwa yang pertama bicara tentang kejahatan itu adalah sebuah penghalang kita. Ya. Penghalang. Kenapa saudaraku dikasih Tuhan? Kalau di sini kejahatan itu bukan soal hanya gini, membunuh saudara. Dari bahasa aslinya penghalang kejahatan itu adalah kakia. Artinya niat buruk. Jadi saudara belum membunuh, belum mencuri, saudara punya niat, itu kejahatan saudara. Artinya lagi apa? Dengki. Wih, orang dengki itu ternyata Alkitab katakan itu jahat. Kejahatan yang tidak terlihat karena apa? Dari kedengkian itu muncul gagasan untuk melakukan sesuatu. Awas ya, diteni itu ya. Ya. Dia mulai merencanakan. Orang yang melakukan pembunuhan berencana karena dia sakit hati. Kemarin saya melihat sebuah berita, seorang ART pria membunuh majikannya. Kenapa? Karena dengki, karena mangkel sama majikannya. Kenapa? Karena majikannya ini buka lowongan dengan gaji kalau tidak salah sekitar 3 juta begitu, 3 juta sekian. Setelah masuk tekan kontrak, di kontrak itu dia hanya dibayar 1,2 atau 1,3 juta per bulannya. Tidak sesuai gitu. Nah kemudian dia diperlakukan kurang baik. Sehingga dia mulai mikir, wah dia mulai mangkel. Dia mulai marah. Saudara. Dan kemudian dia mulai merencanakan pembunuhan. Dan dibunuh. Anaknya sama majikannya. Setelah dibunuh ambil barang-barangnya dia pergi. Ya, tidak ada yang mengetahui sampai pada waktu mulai tercium aroma yang nggak enak, nggak sedap. Tetangga-tetangga yang ngerti, nah di situ ada kematian. Nah jadi saudaraku ya, kedengkian itu adalah sebuah kejahatan. Jadi belum melakukan, baru kita sakit hatinya, itu sudah jahat ya. Kemudian apalagi kalau kita sudah melakukan sebuah tindakan. Jadi saudaraku kita harus mengambil keputusan, buang dulu, buang.
Karena ini penghalang kita. Saudara, penghalang untuk maju apapun kalau kita dalam diri kita ada kemarahan, itu menghalangi kita untuk maju. Dalam dunia pekerjaan, saudara marah sama atasan saudara, gitu ya. Saudara melakukan tidak akan dengan maksimal. Tidak akan maksimal. Kenapa? Karena ada ganjalan dalam hati kita. Kemudian yang kedua, katakan begini, buanglah segala tipu muslihat. Ya, artinya tipu muslihat ini bahasa aslinya dolos, ya bukan daulos, beda lagi ya. Kalau ada u beda lagi. Ini dolos artinya begini. Pengkhianatan, penipuan, ya. Kemudian dan segala macam kemunafikan, hipokrisis, ya. Artinya begini, hipokrisis itu gini. Kepalsuan, acting seperti di atas panggung. Ya kan? Kan banyak orang saya sangat heran sih kalau lihat TV kemudian lihat sinetron, lihat drama, kemudian ikut nangis, ikut marah. Padahal gini, itu loh disuruh sutradara. Kamu harus gini, gak bisa keluar air mata, kasih obat tetes mata. Nangis, Bapak jangan tinggalkan, gitu ya. Oh kita sudah gini, gitu ya. Padahal itu drama. Nah, hidup ini penuh dengan kalau penuh dengan kemunafikan itu harus dibuang. Karena buanglah segala kejahatan, tipu muslihat dan segala macam kemunafikan. Ya, kemunafikan artinya begini, acting pemain panggung. Ya kan? Berarti kalau saudara sampai bisa aduh, actingnya bagus. Wih hebat ya gitu ya. Makanya sampai ada sebuah gini, penghargaan peran terbaik gitu ya. Wih perannya luar biasa ya. Bahkan kalau saya lihat TV gitu ya, menjadi pemain antagonis gitu. Bu gimana Bu kalau ketemu orang, Bu saya pernah jalan di mall, di pasar, ketemu sama orang dimaki-maki gitu ya. Ibu ini terlalu jahat, terlalu kejam sama suami gini. Dia cuma gini, ngapain? Itu lu cuma sinetron gitu ya. Sudah dimaki-maki di dunia nyata. Ya, jadi penghalang itu harus dibuang ya. Kalau saudara ahli dalam bermain acting ini, buka dulu topengmu. Ya kan? Kan kulihat wajahmu. Kan? Jadilah asli gitu ya. Kemudian dan fitnah, kata lalia, artinya begini, pencemaran nama baik atau perkataan jahat. Jadi kalau orang memfitnah itu artinya begini, dia mencemarkan nama baik. Nah oleh sebab itu firman Tuhan katakan gini, karena itu buanglah segala kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan kalau tanpa kita sadari, kalau ini ada dalam kehidupan kita, ini akan menjadi sebuah budaya. Ya kan? Makanya ini penghalang kita untuk apa? Untuk kita ini bersinar. Karena kita terlalu banyak hal yang menutupi dalam setiap kehidupan kita. Nah oleh sebab itu keputusan kita adalah ketika kita menerima panggilan ilahi, yaitu untuk bersinar, kita harus berani memutuskan, buang segalanya. Yang ada yang mempengaruhi hidup kita untuk kita menyinarkan sinar kemuliaan Kristus yang ada dalam diri kita. Yang percaya katakan amin. Yang kedua saudaraku dikasihi Tuhan adalah bertumbuh di dalam kebenaran. Bertumbuh. Nah firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 2 yang kedua 2-3. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh. Saudaraku, artinya begini, kita waktu pertama kali percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, disebut bayi-bayi rohani, yes. Tetapi perjalanan hidup kita harus mengalami sebuah pertumbuhan. Kita tidak selamanya jadi bayi. Saya sangat senang, sangat sukacita kalau saya ketemu Glory. Lama tidak ketemu, 1 tahun saya tidak ketemu Glory. Serius 1 tahun saya tidak ketemu Glory. Tahu-tahu ketemu tahun 2024.
Saya panggil Glo. Dia cuma gini aja. Dia lihat saya. Siapa ini? Loading dulu. Memorinya diputar dulu 1 tahun ke belakang. Dulu siapa ini gitu ya. Diputar 1 tahun gitu ya. Ketika dia ingat, kita ingat. Tapi doa saya adalah begini. Glory harus bertumbuh. Memang lucu banget. Waduh, imut-imut banget. Tapi dia harus bertumbuh. Dan nanti akan ada sebuah fase di mana mungkin menjengkelkan sih. Belum, jangan lari, terus no. Lari terus no. Ya katanya terus no, ya lari terus gitu ya. Kadang bahasa kita tuh untuk melarang sana ya. Terus no. Oh terus no, lari terus ya gitu ya. Ya enggak salah sih gitu ya. Enggak salah sih gitu ya. Terus no, atau terus no. Asik disuruh gitu ya. Gitu. Nah, kita harus mengalami sebuah pertumbuhan. Makanya firman Tuhan gini, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani adalah firman Tuhan, adalah makanan bagi kita untuk kita mengalami pertumbuhan. Jadi firman yang saudara dengar, yang saudara baca dalam kehidupan sehari-hari, itu membuat kita mengalami pertumbuhan secara rohani. Kita tidak lagi jadi kerdil, kita tidak jadi lagi bantut saudaraku. Tapi kita mengalami pertumbuhan. Apalagi kemudian ayat yang ketiga katakan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, itu adalah sebuah kerinduan kita untuk kita terus bertumbuh. Waktu kita menerima kebaikan Tuhan, bukan supaya kita leleh-leleh, oh Tuhan itu baik. Bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Kemudian kita nyantai, Tuhan kan baik. Kebaikan Tuhan adalah anugerah buat kita untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Kita menikmati kebaikan Tuhan supaya kita mengalami pertumbuhan. Sebab jika tidak, kita akan sama seperti orang Israel yang berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun. Kurang baik apa yang mereka alami dari Tuhan? Mujizat besar apa yang belum pernah mereka alami? Tapi mereka tinggal hanya mengecap kebaikan Tuhan dan mereka tidak mengalami sebuah pertumbuhan. Artinya, waktu kita tidak mengalami pertumbuhan, kita gagal menangkap apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bagian Tuhan adalah ini. Makanya Tuhan mau ini saudara. Kenapa kita bertumbuh? Karena ini perlengkapannya Tuhan sudah kasih. Efesus 4 ayat 11-16 katakan begini. Ya. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Siapa yang memberikan 5 jawatan ini? Tuhan. Dan ialah yang memberikan kepada kita. Untuk apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Luar biasa saudara. Dari pihak Tuhan, Tuhan sudah sediakan sarananya buat kita. Tinggal pihak kita adalah gini, mengambil keputusan untuk kita ini selalu rindu untuk mengalami sebuah pertumbuhan. Amin. Kita harus bertumbuh. Ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Orang yang bertumbuh, dia tidak mudah diombang-ambingkan. Dia tidak mudah diiming-imingi. Ya. Kalau anak kecil, saudaraku, ayo ikut, uncle, gitu saja. Tapi kemudian tahu nih, dia sukanya coklat. Ikut uncle tak kasih coklat. Dia langsung pasti lihat mamanya gini, boleh enggak ya? Dia mulai goyah imannya, kasih coklat anak kecil siapa yang enggak mau? Aduh coklat. Mamanya bilang, coklat mama, gitu saja. Coklat. Tapi orang dewasa dia tahu gini, oke, coklat tidak baik buat saya. Tapi saya mau coklat, saudara. Ini ilustrasi. Ya, dia tahu kapan harus memutuskan sesuatu yang tidak baik dalam dirinya tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Itu dewasa.
Anak-anak keputusannya harus masih bergantung sama orang tua. Orang tua bicara tidak boleh, masih mikir kenapa tidak boleh. Gitu ya, coba anak kecil main gitu ya. Jangan main di situ. Ya terus, kenapa? Karena dia tidak tahu resikonya. Orang tua yang mengerti yang ini. Nah, kalau kamu main di situ, kepleset, jatuh, sakit semua. Anak kecil jatuh, rasakan sakit, baru tahu kapok. Tapi orang dewasa dia ngerti gini, ini bahaya, harus hati-hati. Kemarin tutup tahun, saya belanja ikan di pasar. Ya, jadi kita bakar-bakar ikan, tak iming-imingi sisan ya, bakar-bakar ikan gitu ya. Saya beli ikan di pasar, saya pakai sandal jepit. Waktu saya jalan di trotoar, ada yang basah, saya sempat kepleset tapi tidak jatuh. Aduh, gitu ya. Orang dewasa, dia kemudian saya mikir gini, oh berarti sandal jepit saya berbahaya dong. Maka jalan saya harus mulai hati-hati, gitu. Sampai istri saya ngomong gini, melakumu kok koyok ngono. Aku mau kepleset meh tibo, jadi harus hati-hati. Nah, hati-hati saya. Waktu hujan lebat turun, saya tidak lewat trotoar lagi. Saya lewat jalan aspal, sekalipun banyak air karena hujannya kencang. Kenapa? Karena saya tahu tadi saya kepleset karena sandal saya licin. Gitu. Kenapa? Karena saya bisa memutuskan. Coba anak kecil, habis kepleset gini, ayo asik, pelurutan katanya, serit ya. Tiba gedebuk baru tahu rasanya kan gitu ya. Kalau saya yang jatuh kan tidak lucu ya. Udah besar jatuh lagi ya. Jadi ini tujuannya. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu pelayanan. Semua baginya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, yang kedua adalah kita harus mengalami pertumbuhan. Kita harus bertumbuh. Kita harus bertumbuh menjadi orang-orang yang dewasa. Yang ketiga, saudaraku dikasih Tuhan. Untuk kita menerima panggilan Tuhan yang ketiga adalah tetap terhubung dengan sumbernya. Firman Tuhan katakan begini, tetapi datanglah kepadanya. Tadi kita baca bahwa akulah terang dunia, dan waktu kita percaya kepada Tuhan, terang itu ada dalam diri kita. Nah, jadi panggilan untuk bersinar ini, maka kita harus tetap terhubung dengan Kristus. Jadi waktu kita melihat begini, waktu saudara baca Alkitab, waktu saudara berdoa, waktu saudara membangun mezbah saudara, itu bukan tradisi, bukan liturgi agamawi, tapi itu adalah bagian dalam hidup kita untuk kita tetap terhubung dengan Tuhan. Itu aja. Beda. Kita lakukan gini, bukan karena aturan agamawi, saudara harus doa. Sebagai orang Kristen harus berdoa 7 kali dalam 1 hari. Wah, kita mikir, kemudian kalau kita tidak bisa memenuhi dalam 7 hari itu kita mulai stres, aduh aku kurang 1, nanti Tuhan marah. Gitu ya, aduh aku baca Alkitab tadi keburu-buru, biasanya 1 pasal, ini cuma 1 ayat, nanti Tuhan marah. Tapi waktu kita tahu bahwa apa yang kita lakukan adalah sebuah hubungan kita dengan Tuhan, maka kita melakukannya dengan gini, dengan sebuah keadaan hati kita, kesadaran penuh, aku butuh Tuhan. Aku perlu Tuhan. Nah, jadi saudaraku kita terus terhubung sama Tuhan. Ya kan? Nah, firman Tuhan berkata dalam Yohanes 14, 10-12 katakan begini. Percayalah, tetapi tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Artinya begini, Yesus sama Bapa dia terhubung. Apa yang dilakukan Yesus bukan berasal dari dirinya. Firman Tuhan katakan, aku katakan bukan dari diriku, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Ayat 11,
Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Artinya apa yang Yesus kerjakan mencerminkan Bapa yang ada dalam dirinya. 12, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan. Pekerjaan di sini katakan ergon. Ya, yang lebih besar daripada itu sebab aku pergi kepada Bapa. Artinya begini, kalau kita terhubung dengan Kristus, terhubung dengan Tuhan, kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar karena Yesus yang ada dalam diri kita. Amin. Karena itu kualitas, saudara. Saya percaya begini. Apa yang dihasilkan, misalnya emas. Emas dihasilkan dibentuk apapun, dia akan selalu tetap emas yang murni. Dibentuk cincin, emas. Artinya gini, kalau sumbernya asli, maka hasil apa yang diproduksi itu adalah asli. Waktu Kristus yang ada dalam diri kita, maka firman Tuhan katakan, maka yang kita lahirkan, yang kita hasilkan dalam kehidupan kita adalah ergon, pekerjaan yang baik. Jadi makanya waktu kita terhubung, Tuhan, apa yang aku harus lakukan? Tuhan tidak akan pernah berkata gini, main judi. Tidak ada, saudara ya. Kerja. Tuhan, apa yang harus lakukan? Tuhan tidak mungkin ngomong gini, mencuri. Udah. Kalau kita terhubung sama Tuhan, Tuhan apa yang aku kerjakan? Buat pekerjaan yang baik. Ya. Kualitas yang baik. Kita mikir gini, dunia mengajar gini. Kalau hari gini, mikir kualitas, persaingannya ketat, men. Ya kan? Orang yang dagang di sini pasti paham. Selisih 500 rupiah orang pindah. Berapa ini Bu? 2.000, 2.000. 1.500. Oh, taoleh. Tetap 2.000. Pindah. Berapa? 1.500. Beli yang 1.500. Kan gitu. Saya selalu berkata begini, saudara, mari kita mau belajar. Bahwa waktu kita tahu kualitas yang kita hasilkan, saudara jangan pernah takut dengan apa yang akan saudara terima. Amin. Amin. Emas sekalipun mahal dicari orang, saudara. Sekalipun banyak orang pakai imitasi, banyak. Ini yang sini ini imitasi. Ini titanium yang sini. Banyak orang pakai untuk menghiasi jarinya. Tapi emas sekarang 1 gramnya 1.200.000 kalau tidak salah. Dicari orang. Kenapa? Karena kualitasnya. Jadi saudaraku, mari jadikan hidup kita berkualitas dengan cara bagaimana? Tetaplah terhubung dengan sang sumber itu. Amin. Ya, karena ini tahun baru saya kasih saudara bonus. Biasanya saya khotbah dengan 3 pokok, tapi sekarang saya khotbah 4 pokok. Ya, ke tahun baru ya. Oke, yang keempat, kita harus berfungsi. Katakan berfungsi. Oke, siap. Ya, 1 Petrus 2 ayat yang kelima katakan begini. Dan biarlah kamu, dan biarlah kita, dan biarlah saya juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Jadi panggilan ini katakan begini, dan biarlah kita juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Artinya begini, mari sekarang hidupi panggilan setiap kita. Apa panggilanmu? Hidupi dan berfungsi di situ sebagai apa? Pembangunan rumah rohani. Karena disinilah Tuhan akan kirimkan begini. Sebagai imamat kudus untuk mempersembahkan korban rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Saudaraku dikasihi Tuhan, artinya bahwa setiap kita, waktu kita berfungsi, berarti kita mengambil sebuah keputusan tadi, imamat yang rajani. Hidup kita dikhususkan dipakai untuk Tuhan. Pekerjaan kita dipakai untuk mempermuliakan nama Tuhan, berfungsi. Karena disitulah Tuhan akan kirimkan orang-orang untuk mereka melihat
terangmu yang bercahaya. Tuhan akan kirimkan. Waktu kita tidak berfungsi, saudaraku, kita akan menutup segala hal dalam hidup kita supaya kita tidak bisa lihat terang itu. Tapi waktu kita mau berfungsi, saudaraku, maka itu sesuatu menerima sebuah panggilan dalam setiap kehidupan kita. Firman yang saudara dengar untuk kita berfungsi artinya begini, dia mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Aplikasikan itu, bukan begitu sebuah teori. Dan yang kedua, berfungsi dibutuhkan kerendahan hati dan berkorban untuk melihat apa? Kepentingan kerajaan. Iya saudara, tidak gampang. Waktu kita begini, mau dipakai Tuhan. Jadi konsep pikir begini, aku mau dipakai Tuhan, saudara kemudian tanggalkan pekerjaan saudara. Kemudian sama-sama jadi full time, ya itu panggilan. Tetapi sekarang panggilan Tuhan adalah begini. Setiap kita, saudara adalah hamba-hamba Tuhan di marketplace. Bahkan saya punya sebuah impian. Impian, boleh kan bermimpi? Kalau jabatan pendeta, misalnya kalau ada sebuah jabatan pendeta, tidak dibatasi oleh sebuah organisasi. Saudara sebagai bisnismen, saya habiskan jadi pendeta. Iya loh, pendeta di mana? Di marketplace. Jangan takut. Bisnis datang sama Pak Vero, mau dagang ini. Shalom Pak Pendeta. Bukan. Iya saya pendeta. Pendeta di mana? Marketplace. Shalom Pak Adi. Wah sekarang jadi pendeta Pak ya. Ya puji Tuhan. Nah gitu saya. Orang enggak mau kadang-kadang. Enggak, biasa saya jemaat biasa kok. Bahkan saya jemaat awam. Jangan sampai mau saudara jemaat di sini sebut awam. Arti awam itu adalah idiot. Ya, iya. Shalom Pak Sigit, wih Pak Sigit sekarang aktif di gereja ya, mau jadi pendeta. Sekarang saya sudah pendeta. Kan gitu ya. Kenapa? Itu bukan bicara karena kita sedang berfungsi di mana saudara berada. Kalau saudara berfungsi di tempat ini gereja, ya gereja perlu jemaat Tuhan berfungsi. Tapi kita terbatas di tempat ini. Tapi di luar sana, saudara memiliki sebuah kapasitas yang lebih besar dari gereja ini. Berarti kalau semua pengusaha adalah pendeta, berarti sekarang GBI Rock punya cabang di Mumbul Sari. Weh, toko apa Mumbul Sari? Tidak dengar. Di Mumbul Sari ada. Gereja cabang di mana? Di Silo. Gereja cabang di Bangsal Sari. Siap. Gereja cabang di Danau Toba. Wah, ternyata satelitnya banyak GBI Rock sudah. Ya. Banyak. Kenapa? Kalau jemaat Tuhan berfungsi. Wah, gereja cabang. Wah, ada lagi satelit kampus, satelit Poltek, weh. Satelit UNED, weh. Satelit Santo, weh. Kita punya gereja. Asal kita berfungsi, maka kita tahu gini, kita akan menanggalkan, tadi yang poin pertama. Mungkin kita punya hak untuk kita mau marah, tapi karena kita punya kepentingan kerajaan, kita tanggalkan semuanya itu. Dan kita mulai menerima panggilan Tuhan. Amin. Kekasih Tuhan, warga kerajaan. Tuhan panggil sekarang, di tahun 2024 ini. Tuhan bicara sebuah panggilan. Sebagai orang-orang yang terpilih bagi kerajaan Allah. Untuk kita bersinar bagi dunia ini. Amin. Amin. Dunia butuh saudara. Dari tempat ini saudara diutus. Makanya setiap kali akhir doa. Pejabat-pejabat sini ketika kita berdoa mengutus saudara. Pulang, terimalah berkat. Tapi Tuhan mengurapi saudara. Menjadi perwakilan kerajaan Allah dimanapun saudara berada. Karena lewat pengurapan ini, saudara bisa berfungsi di marketplace saudara. Amin. Oh, saya sebut lagi ada. Satelit Roxy. Wih, ada pendetanya satelit Roxy. Ada punya satelit Roxy. Ya. Satelit mana lagi? Green Nature, ada Green Nature. Saudara ya. Oh, banyak saudara. Jadi mari kita berfungsi.
Kita lihat kepentingan kerajaan, bukan kepentingan. Percayalah begini, kalau kita melihat kepentingan kerajaan, sang raja yang melihat kepentingan kita. Kalau kita melihat kepentingan kerajaan, sang raja yang melihat kepentingan kita. Itu enjoy banget. Yang penting, mari kita berfungsi. Amin. Saya undang semua jemaat bangkit berdiri. Mari kekasih Tuhan, pagi hari ini, di awal tahun ini, untuk kita masuk dalam sebuah visi yang besar, menjadi pengaruh bagi dunia ini, pengaruh kerajaan. Maka tema pagi hari ini, panggilan untuk bersinar, call to shine, adalah sebuah awal untuk kita mengubah gaya hidup kita. Memperbaiki hidup kita, mengubah gaya hidup kita, supaya kita menyadari identitas kita. Kita ini adalah terang. Kita ini terang. Terang itu tidak bisa dikalahkan dengan apapun. Oleh sebab itu, mari kekasih Tuhan terima panggilan Tuhan. Buka dua tanganmu di depan Tuhan. Bapa yang baik, apa yang seharusnya hamba sampaikan sudah hambamu sampaikan. Biarlah setiap umat Tuhan menerima panggilan untuk kami boleh menjadi alat Tuhan, menjadi terang dimanapun kami berada. Hambamu mengurapi warga kerajaan, jemaatmu ini Tuhan. Untuk boleh kami berfungsi di marketplace, dimanapun kami berada. Sebab itu adalah sebuah panggilan yang mulia dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami, dan berikan kepada kami kemampuan untuk kami melakukan apa yang sudah kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah dibaptis, selam, tapi saudara belum menerima roti dan anggur, saudara bisa mengangkat tangan, saudara nanti akan dilayani. Anugerah-Mu layakkan kami untuk kami masuk dalam perjamuan kudus pagi hari ini, mengurapi, memberkati roti dan anggur yang biasa ini, sebab di dalamnya kami menaruh iman dan pengharapan, kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Bapa buat kesempatan kami melakukan sakramen perjamuan kudus, sebab kami boleh mengingat korban-Mu yang besar atas hidup kami, korban-Mu yang ajaib atas hidup kami, sehingga lewat korban-Mu ini kami berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kekasih Tuhan angkat roti di tangan kananmu lebih tinggi dari atas kepala sebagai penghormatan kita. Kita menghargai pengorbanan Tuhan
Karena tubuhnya yang terpecah-pecah buat setiap hidup kita. Akibat dosa, hidup manusia hancur. Sehingga dia merelakan tubuhnya dicambuk, dihancurkan. Supaya setiap hidup yang hancur dipulihkan. Dan firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita lebih tinggi dari atas kepala kita. Darahnya tercurah. Mulai dari ujung kepala terus sampai ke ujung kaki. Dicurahkan darahnya untuk membasuh setiap hidup kita yang berdosa. Hidup yang tidak layak dilayakkan oleh karena darah. Waktu kita mengangkat cawan lebih tinggi, kita menghormati pengorbanan Tuhan. Sehingga kita mengingat akan korban Tuhan yang besar. Sehingga kita melakukan kehidupan kita sesuai dengan kehendak-Nya. Kekasih Tuhan, lewat darahnya, Dia memberikan pengharapan dan hidup yang baru buat setiap kita. Bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Letakkan cawan di bangku saudara. Mari mulai bersyukur. Jangan ada seorang pun yang berdiam diri. Mari berkata-kata. Tidak apa-apa suaramu fales, tapi bersyukur. Mari dengan suara. Sampai telingamu mendengar suaramu, katakan, terima kasih Yesus. Kebaikan-Mu besar. Mari bersuara setiap umat Tuhan yang mengecap kebaikan Tuhan, bersuara. Naikkan syukurmu kepada Tuhan karena kebaikan-Mu, karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kalau kami boleh masuk dalam perjamuan kudus, kami boleh mengingat korban-Mu yang besar atas hidup kami. Dan lewat korban-Mu yang besar, kami tidak mau menyia-nyiakan hidup kami. Kami mau Tuhan dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Pakai kami, pakai di mana kami berada Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Karena kami tahu Engkau yang sudah tebus kami dengan cara yang ajaib dan luar biasa. Engkau merelakan diri-Mu, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dan biar lewat
perjamuan kudus ini, kami boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan untuk mengenal Engkau lebih dekat lagi. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Penyertaan. Maju. Membingungkan. Oh gitu. Strong. Sukacita. Wow. Menegakkan. Seru Pol. Keren. Wow. Pelatihan. Menyenangkan. Berkat Tuhan. Benaya, Bartolomeus, Oke, tiga guys. Aku lagi dua. Aku yang ngapain dua? Gembala dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara yang berulang tahun pada bulan Desember, yaitu Ibu Linawati, Ibu Debbie Damayanti, Saudari Keitara Sevilen, Ibu Yeni Santoso, Saudara Yitro Armel, anak Joy Nina Siahan, Saudara Hadi Kristianto, dan Saudara David Budiono.
Mari Bapak Ibu Saudara, nama-nama yang sudah tersebutkan yang berulang tahun di bulan Desember, atau juga ada nama yang tidak tersebutkan atau belum tersebutkan karena belum ada di database gereja. Mari untuk datang ke depan. Silakan. Ada Ibu Yeni, Saudara Yitro, Saudara David. Mari. Siapa lagi tadi? Mak Lina. Terus Dapat voucher hotel menginap di rumah masing-masing. Silakan, yuk. ada yang nama tidak disebutkan dan berulang tahun di bulan Desember? Ada? Gak ada? Sally. Gak ada ya? Oke. Ayo semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa buat keluarga kita yang berulang tahun di bulan Desember. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat keluarga kami yang Tuhan anugerahkan usia 1 tahun ini. Karena kami percaya kesempatan untuk kami boleh menerima panggilan Tuhan, Tuhan terus perluas dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya anak-anak-Mu diperlengkapi untuk memperluas kapasitas yang dalam kehidupannya. Dan kami percaya kuasa dan otoritas kerajaan menyertai perjalanan kehidupannya. Bukan saja usia yang ditambahkan, tapi kehidupan yang semakin efektif di dalam kerajaan Allah untuk menerima panggilan Tuhan. Diberi kesehatan dan kekuatan Tuhan, diberkati pekerjaan tangan mereka masing-masing, dan penyertaan serta perlindungan Tuhan ada dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami memberkati mereka di dalam berkat anugerah dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun, aku ucapkan segala yang terbaik. Aku doakan hidup yang penuh berkat dan bahagia serta mulia sampai selamanya. Boleh tepuk tangan buat rekan-rekan kita yang berulang tahun di bulan Desember. Baik, jemaat, gembala dan jemaat mengucapkan selamat datang kepada saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini bersama dengan kami, kepada saudara Devon dan kepada saudara Christian. Nama-nama yang sudah saya sebutkan, mohon dengan hormat untuk bangkit berdiri supaya kami dapat mengenal saudara lebih lagi. Mari kita sambut mereka dengan tepuk tangan. Welcome to the kingdom. Kita sambut anak-anak kita yang hebat dan luar biasa, karena mereka adalah anak-anak raja. Aku anak raja, 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 aku anak raja. Mari para orang tua bisa maju ke depan untuk berdoa bagi putra-putrinya. Demikian juga bagi saudara yang beribadah secara online di rumah. Ayo doakan putra-putri saudara. Mari setiap jemaat untuk mendukung para orang tua yang berdoa untuk putra-putrinya. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau yang memilih anak-anak kami Tuhan, untuk mereka bertumbuh dan berkembang di kerajaan-Mu Tuhan. Melalui sekolah minggu ini Tuhan, mereka dididik, dilatih akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, pada saat mereka memiliki cinta dan takut akan Engkau Tuhan, maka berkat yang terbaik yang daripada-Mu itu turun atas mereka Tuhan. Hikmat pengetahuan itu ada dalam hidup mereka Tuhan. Mereka akan menjadikan penemu-penemu yang baru Tuhan, yang belum pernah ada selama ini Tuhan. Itu ada dalam hidup mereka Tuhan. Dan mereka akan menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang Tuhan. Sehingga dimanapun mereka berada Tuhan, nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Demikian juga Tuhan, kemanapun anak-anak-Mu ini pergi Tuhan, tumbuh kembang mereka, Engkau yang memperhatikannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati para orang tua, para guru-guru yang mendidik mereka juga Tuhan. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin.
tes. Iya, puji nama Tuhan. Ini adalah minggu yang pertama di bulan Januari dan minggu yang pertama di tahun 2024. Kita akan membawa persepuluhan kita kepada di dalam rumah Tuhan. Kita percaya bahwa waktu kita mengembalikan persepuluhan, kita sedang mendeklarasikan bahwa Tuhan itu sumber dalam hidup kita. Kedua, bahwa Tuhan yang menyertai, yang memberkati akan setiap perjalanan kehidupan kita, bisnis kita. Maka waktu kita mempersembahkan persepuluhan ini, mengembalikan persepuluhan, kita sedang mendedikasikan pekerjaan kita, hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah mempersiapkan persepuluhan saudara, saudara bisa bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan berdoa, kemudian kita akan membawanya di kotak di depan ini. Terima kasih buat berkat Tuhan yang sudah anugerahkan dalam hidup kami. Pekerjaan tangan kami, Tuhan memberkati. Terima kasih. Tuhan sudah menyertai langkah-langkah kami. Oleh sebab itu, waktu kami memberikan persepuluhan ini, kami bawa di rumahmu. Kami deklarasikan, Tuhanlah sumber kami. Tuhanlah menjadi sumber dan penopang dalam hidup kami. Dan Tuhan yang telah menghalau belalang pelahap dalam hidup kami. Sehingga kami boleh menikmati berkat-berkat yang terbaik yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Tuhan menjauhkan penyakit sampar dan menular dalam hidup kami. Karena kami tahu perlindungan Allah dinyatakan atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bawa persepuluhan ini sesuai dengan janji dan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, mari seluruh warga kerajaan Allah bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah kita dengan ucapan syukur. Bawa pulang segala berkat firman Tuhan, melakukannya, menggenapinya. Dan kita percaya kerajaan Allah yang membackup setiap kehidupan kita. Yang percaya katakan haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami boleh mengawali tahun ini dengan sukacita, dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Dan kami akan menjalani hari lepas ke sehari sampai yang akan datang Tuhan dengan kekuatan dan pemeliharaan yang daripada Tuhan. Terima kasih, memberkati
ibadah kami Tuhan dengan kuasa-Mu. Setiap yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah menerima kekuatan yang baru. Terima kasih memberkati persembahan yang diberikan di tempat ini. Kami menabur dengan sukacita karena kami tahu Tuhan yang sudah memberkati akan setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Mari warga kerajaan Allah, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Pulanglah, bawalah anugerah Tuhan yang besar menyertai kehidupanmu, perjalanan hidupmu. Apa saja yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan yang membuatnya berhasil. Dan aku Tuhan yang berjalan di depanmu, menjadi perisai dan benteng dalam kehidupanmu. Dan oleh sebab itu jangan takut, lakukan kehendakku kata Tuhan. Dan tetaplah bersinar dimanapun engkau berada. Dan aku mengurapi dan mengutus engkau untuk menjadi perwakilan kerajaan Allah. Sehingga lewat hidupmu, nama Tuhan dipermuliakan dan kerajaan Allah semakin diperluas lagi. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan melalui persekutuannya dengan Roh Kudus turun dalam setiap kehidupan kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Semua umat Tuhan yang diberkati dan berkemenangan berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.